Nih mimisan juga tetap aja makan. Udah jangan marah, nggak usah marah. Kamu marah makin parah mimisannya, Ryu. Selamat pagi, gimana kabarnya teman-teman? Ryu ini udah 2 hari 3 hari mimisan terus. Ini saya mau berangkat kerja. Aduh, kayaknya gak ini juga sih mau ninggalin Ryu, kayak aduh tinggalin nggak ya gitu. Cuman ya tetap harus kerja ya teman-teman. Ini dia anaknya, dia dari kemarin mimisan terus. Ya Ryu ya, kamu mimisan terus ya? Hidungnya keluar bleeding. Ryu bleeding ya? Mana Ryunya? Kasian. Iya, dia nggak berhenti mimisannya banyak banget. Kenapa dia nggak bisa berhenti mimisan? Karena memang apa namanya, dia ini bergerak terus, terus dia marah-marah. Jadi pada saat mimisan itu keluar, kalau orang kan diem ya, mau diem. Kalau dia nggak, dia bergerak apa namanya, marah-marah gitu. Jadi makin keluar banyak gitu sih teman-teman. Itu kok udah dibuang belum? Yang kotor-kotor? Udah dibuang belum? Udah buang-buang. Itu dia tadi teman-teman, apa namanya, kebiasaan baru Ryu, dimana apa itu adalah kebiasaan yang memang apa ya, katanya sih itu ciri-ciri anak autis ya. Jadi pada saat dia nggak menyukai sesuatu, dan pada saat dia menyukai sesuatu, dia memberikan tindakan gitu. Nah kayak kemarin ada pertanyaan sih, katanya kalau misalnya dengar suara yang nggak enak, anak autis itu suka tutup kuping gitu. Iya, kadang memang seperti itu. Jadi kayak misalnya bunyi-bunyi yang nying gitu, dan itu bikin kupingnya mungkin nggak tahu ya, sensitif ya, jadi dia tutup kuping. Kadang seperti itu sih. Kalau Ryu sendiri sih kayak misalnya apa, dengar suara ngebeat. Kalau dulu waktu kecil, kalau misalnya ada musik yang ngebeat, kayak misalnya kalau anak kecil itu kan suka baby shark, dudu baby shark gitu ya. Kalau Ryu itu nggak suka, jadi tiap kali denger baby shark, Ryu nggak mau, no stop gitu, dia marah. Jadi kayak di sekolah juga dulu, kalau denger baby shark itu dia nggak mau, dia langsung keluar, dia pengen keluar. Akhirnya sama gurunya dibawa keluar gitu sih teman-teman. Nah tadi saya nyambung yang tadi, jadi itu adalah beberapa apa ya, beberapa hal yang Ryu lakukan, yang selalu Ryu lakukan pada saat Ryu nggak suka gitu, mendengar kata-kata yang dia nggak suka. Sekarang kan dia udah memahami satu kata, jadi kayak bibi mana, udah datang belum? Terus dia cari pojokan dan bilang bibi Belly gitu. Nih, ini dia mau bangun nih, dia mau bangun terus mau bilang bibi Belly gitu. Nah terus kayak contoh misalnya, saya bilang tuh kan bibi Belly. Nah contoh saya bilang, udah dibuang belum gitu. Nanti dia cari pojokan. Nah dia kayak gitu, jadi tidak buang-buang bibi Belly. Kadang kalau misalnya dia lagi nggak makan, dia biasanya nah kan diulang lagi gitu. Jadi memang itu kata-kata yang iya gitu, apa namanya, dan apa namanya itu nanti akan hilang dengan sendirinya ya. Kita kasih tahu, nggak boleh bilang kayak gitu. Cuman bedanya Ryu itu, kalau yang saya rasain ya, jadi kayak contoh, kayak kemarin misalnya dia kan mimisan, terus saya bilang ya udah, kalau kamu mimisan kamu nggak boleh makan mie instan lagi. Oh enggak, dia kan pernah sakit perut, diare waktu beberapa hari lalu, sakitnya lama, apa diare gitu, dan mungkin dia ngerasain itu nggak enak banget. Terus saya bilang ya udah, kalau misalnya kamu nggak mau sakit ya jangan makan mie instan lagi gitu loh teman-teman. Terus akhirnya dia udah nggak makan mie instan lagi, sampai sekarang dia kayak nggak makan kalau misalnya pergi ke apa minimarket atau apa, dia lihat mie itu ya udah dia lewat aja gitu sekarang. Nah sekarang yang dia cari itu apa ya, kayak es krim gitu. Terus apalagi, terus pernah katanya kakaknya dia makan bihun. Tadinya kan dia nggak suka banget bihun, padahal bihun itu kan boleh ya dimakan sama anak berkebutuhan khusus, karena memang dia tidak mengandung gluten gitu teman-teman. Jadi apa, hal-hal yang bikin dia ini bikin gue sakit, gue nggak mau gitu. Ryu kayak gitu. Terus kayak contoh susu coklat itu kan bikin dia mimisan. Jadi saya tuh udah tahu sih, nggak tahu kenapa ya, kok tiap kali Ryu makan coklat itu suka mimisan gitu, kayak gitu. Jadi saya udah tahu pada saat Ryu dikasih coklat, saya udah siap-siap, wah nanti bakal mimisan. Saya udah tahu banget gitu. Dan mungkin itu salah satu penyebabnya Ryu mimisan juga, karena beberapa hari yang lalu itu Ryu kan pergi ke apa namanya, ke mall, terus pulangnya kakaknya beli coklat. Nah mungkin makan coklat itu terus minum susu coklat, kadang yang bikin dia mimisan gitu. Makanya saya tuh ngindarin banget yang namanya coklat. Tapi kalau untuk reward sekali dia saya kasih coklat
gitu sih. Nggak tahu kenapa ya, percaya atau enggak, kok coklat itu bisa bikin Ryu mimisan. Cuman kalau menurut dokter anak, dulu nih kok Ryu mimisan gitu, dokter kok Ryu mimisan gitu, ibu makan coklat gak gitu Ryu. Terus saya kadang nggak mikir, apa hubungannya sih coklat sama mimisan gitu, nggak ada hubungannya gitu. Terus saya coba terus, Ryu nggak mimisan, terus saya kasih susu coklat, kok mimisan lagi, saya kasih coklat mimisan lagi gitu. Terus saya kasih yang coklat saya mimisan lagi gitu. Dari situ saya jadi belajar, oh iya, mungkin memang benar ternyata coklat itu sangat berpengaruh sama kesehatan hidungnya Ryu gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Itu karena alergi mungkin ya, mungkin kalau dokternya bilang sih alergi coklat gitu, makanya mimisan. Terus kalau alergi coklat itu di sininya suka kering-kering teman-teman. Jadi kalau misalnya makan coklat biasanya di sini kering-kering, terus perih di pojokan gitu. Itu yang biasanya Ryu seperti itu. Makanya kalau udah mulai tuh bibirnya itu kayak luka-luka gitu. Terus mimisan, ya udah saya berhentiin coklat, kasih minum air putih yang banyak. Nah, selain coklat yang menyebabkan Ryu mimisan itu, yaitu dia kurang minum air putih, dehidrasi, biasanya jadi mimisan gitu. Makanya sekarang juga Ryu udah tahu tuh pada saat semalam, ayo minum air putih yang banyak, kalau nggak minum air putih yang banyak nanti kamu mimisan gitu. Terus dia mau minum air putih. Jadi sekarang banyak ini sih hikmah dari kejadian-kejadian anak saya sakit ya. Kayak Ryu diare kemarin, dia jadi udah nggak makan mie instan lagi. Terus kayak misalnya dia mimisan terus, dia udah tahu, sekarang udah mengerti karena kan dikasih tahu ini nggak boleh gitu, karena takutnya kenapa gitu. Jadi kayak Ryu mimisan ya, Ryu jadi nggak mengurangi coklat gitu. Terus kayak misalnya Ryu mimisan ya, Ryu jadi mau minum air putih gitu. Nah sekarang kehidupannya itu jadi lebih sehat. Kalau dulu kan mengarahkan anak autis atau anak ADHD itu susah banget ya, karena mereka itu susah memahami, tidak memahami intinya kan. Tapi kalau anak normal pada saat kita kasih tahu mereka paham. Untuk anak autis itu kadang mereka tidak mau memahami, bukannya tidak memahami, cuman tidak mau memahami dan tidak mau mendengar gitu kan ya. Kebanyakan seperti itu. Kalau anak saya sih seperti itu ya, dia nggak mau dengar, dia nggak mau memahami. Pada saat itu terjadi sama dia gitu, dia sakit. Nah di situ dia baru belajar, oh iya ya ternyata kata mami bener gitu. Jadi memang mungkin bukan anak-anak spesial aja ya, anak normal juga banyak yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita omongin nggak percaya, tapi setelah kejadian baru percaya gitu ya. Banyak hikmahnya sih dengan sakit. Tuhan mungkin udah bantu saya, Allah udah bantu saya, dimana Ryu dikasih diare biar dia nggak makan mie instan, biar dia berhenti makan mie instan. Karena saya susah banget untuk menghentikan mie instan itu, sampai saya diomongin sama orang-orang, ih gimana sih anak spesial kok makan mie instan. Pasti banyak yang ngomongin saya seperti itu gitu. Cuman susah banget untuk orang tua yang punya anak spesial, pasti susah banget untuk melarang anak spesial untuk berhenti melakukan sesuatu yang dia sukai gitu. Dan sekarang kayak Tuhan bantu saya gitu untuk menghentikan Ryu makan mie instan. Terus Tuhan juga bantu saya untuk Ryu bisa minum air putih, nggak banyak makan yang manis-manis. Terus dia kan seneng banget minum teh manis yang botolan itu. Terus saya juga bilang kalau misalnya kamu minum teh botolan manis, nanti takutnya kamu ya itu sih diabetes ya, jangan sampai diabetes. Terus juga dia kan jadi hiperaktif kan kalau makan gula terlalu banyak. Terus saya juga selalu ingetin Ryu nanti mimisan gitu. Dan pada saat dia mimisan saya bilang gak boleh minum teh manis, gak boleh minum yang manis-manis, gak boleh makan coklat, dan gak boleh dan harus minum air putih yang banyak. Dan itu sekarang dia udah belajar, dan sekarang tuh dia lihat lebih kalem, lebih baik gitu. Dan satu lagi sih, jangan teriak-teriak. Semua yang dibilang teriak-teriak itu bisa Ryu bisa paham, kedepannya bisa teriak-teriak lagi dan lebih kalem. Itu sih teman-teman yang mau sharing. Udah siang, saya harus berangkat ke kantor. Thank you for watching, selalu menonton video saya, dan bye-bye.